Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami sungguh datang mengucap syukur kepadamu sebab Tuhan Yesus luar biasa sangat baik. Sepanjang hari ini sampai malam ini kami boleh mengalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, fisik kami lemah tapi semangat roh kami menyala-nyala. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan suara firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan biarlah sungguh hati kami terbuka buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 19 demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita malam hari ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Rasul Paulus bisa saja mengalami kekecewaan dalam perjalanan hidupnya setelah bertobat. Karena ketika dia bertobat sampai dengan tulisan surat Filipi ini, tidak ada hal yang senang secara lahiriah dialami. Tantangan demi tantangan, penolakan, penangkapan, dan bahkan aniaya dia alami silih berganti. Nah, surat Filipi ini dia tulis dalam penjara. Namun di dalam kesesakan, di dalam kekurangan, di dalam keadaan apapun, Rasul Paulus dia selalu menguatkan jemaat-jemaat, khususnya jemaat Filipi. Dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi Rasul Paulus, dia sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukanlah kekayaan secara materi, tetapi kekayaan bagaimana Tuhan begitu sangat mengasihi Rasul Paulus. Kuasanya dicurahkan kepada Rasul Paulus, kekuatan dan penyertaan luar biasa menyertai Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang-orang Kristen mengalami kekecewaan. Kecewa karena apa? Kecewa karena keadaan yang sekarang ini dialami. Kecewa karena besarnya kesesakan. Kecewa karena ada penganiayaan. Kecewa karena ada kelaparan atau kekurangan. Kecewa karena sakit penyakit belum disembuhkan. Kecewa karena baru saja di PHK. Dan begitu banyak kekecewaan yang membuat jemaat, membuat orang-orang Kristen mundur secara kerohanian. Kalau kita melihat keadaan Indonesia juga, Indonesia sekarang ini mengalami begitu banyak problema perekonomian di negara kita bukan semakin membaik tapi semakin terpuruk. Tingkat pengangguran semakin merajalela, kemiskinan semakin luar biasa di negara kita. Busung lapar pun sudah terjadi, ketakutan terhadap berbagai macam penyakit-penyakit baru. Semua mengecewakan kita, tapi ada satu hal yang tidak pernah mengecewakan kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pribadi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Ada dua janji firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus bagi kita malam hari ini. Yang pertama, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dia memenuhi segala keperluan kita. Apa yang sekarang ini kita perlukan, Tuhan sanggup untuk menolong dan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang kedua, Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Tangan Tuhan selalu menuntun tangan kita. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali
tak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu janji yang luar biasa bagi kita. Siapapun bisa meninggalkan kita, tapi kita harus klaim bahwa Tuhan Yesus Kristus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kendor semangat kita, tetap tumbuhkan semangat kita. Sembahlah Tuhan Yesus, pujilah namanya, bergantunglah sepenuhnya kepadanya, berharap dan berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus pasti dijawab sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin berdoa, besar kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus melampaui, kuasa Tuhan Yesus Kristus melampaui segala kuasa penderitaan, kuasa di bumi, dan kuasa-kuasa apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin kami sedang mengalami kesusahan karena perekonomian. Mungkin kami sedang mengalami kesusahan-kesusahan karena ada masalah dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa sungguh Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, jikalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan perekonomian kami dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, tangan Tuhan memberkati. Kami mau beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa pada renungan besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.